duduk. Selamat hari Minggu, selamat kembali kepada hari-hari normal lagi, di mana mulai akan masuk dalam kesibukan seperti biasa. Kalau saudara dari luar kota, habis liburan pulang ke Bandung, welcome home. Kalau saudara dari luar kota, belum pulang lagi ke kota saudara, ya kalau saudara merasa ini kota yang tepat, silahkan saudara pindah ke sini gitu ya. Atau saudara sering-sering main ke sini. Oke, bulan ini kita akan masuk dalam bulan Paskah, jadi kita sepanjang bulan akan bahas tentang salib Yesus, tentang pengorbanan Yesus, dan ini penting. Saudara jangan miss setiap minggunya, pelajari, renungkan. Kenapa? Karena ini esensi, intisari dari kekristenan. Tanpa salib Yesus, agama Kristen tidak ada. Tanpa salib Yesus, agama Kristen tidak perlu ada. Tanpa salib Yesus dan kebangkitannya, maka nggak ada harapan buat kita semua. Jadi esensi dari kekristenan itu di salib Kristus. Pengorbanannya, penebusannya, dan kebangkitannya. Renungkan baik-baik kalau saudara mengalami ini, mendapat rema secara pribadi, disitulah saudara berjumpa dengan Tuhan. Itu yang disebut encounter with God. Tapi kalau saudara nggak mengalami apa-apa soal salib Yesus, Kristenmu itu cuma KTP kemungkinan besar. Di situ bukan Kristen sebetulnya, cuma agama Kristen, bukan pengikut Kristus, cuma beragama Kristen. Nah, saya harap kita semua jadi pengikut Kristus. Yang setuju kata amin. Bulan ini Life of the Redeemed. Jadi itu temanya. Nah, saya minggu ini akan share tentang the forgiveness of Christ. The forgiveness of Christ, pengampunan Kristus. Ya, saya akan mulai dengan kalimat ini. Manusia sedang tidak baik-baik saja. Yang setuju kata amin? Bukan sedang tidak baik-baik sebetulnya, tapi yang tepat manusia tidak pernah baik-baik saja. Karena manusia memang bermasalah. Cuma kalau sudah ikutin sosmed sekarang sudah akan ketemu kok makin kacau ya, di mana-mana kacau. Yang berkembang itu selain manusianya bertambah jahat ya, tapi yang terutama teknologi media yang berkembang luar biasa. Kenapa teknologi media berkembang luar biasa? Karena orang berlomba-lomba menguasai informasi. Siapa lebih cepat dapat informasi, lebih banyak dapat informasi, dia akan berkuasa. Dan semua setuju begitu, kita semua berusaha dapat informasi sebanyak mungkin, secepat mungkin, seluas mungkin. Dan akibatnya sekarang berkembang begitu rupa, kita dalam hitungan detik tahu apa yang terjadi di desa ini. Dalam hitungan detik kita tahu apa yang terjadi di kota lain, di negara lain. Kita punya informasi jauh lebih cepat dari sebelumnya, jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan hasilnya kita stres. Karena apa? Kita lihat manusia ternyata jahat sekali. Manusia itu sangat jahat. Kita lihat di media, ada cowok bunuh calon istrinya. Ada lagi bunuh tukang parkir gara-gara cuma nggak dihormati. Ada lagi nabrak apa, waduh ada bayi digeleng begitu saja dan ditinggal. Wih sadis, ada bunuh ini, wah semuanya. Dan kalau sudah lihat baru-baru ini Myanmar gempa dan kalau sudah lihat beritanya bilang ini, waktu udah gempa, tentara Myanmar sengaja serbu beberapa daerah. Jadi gini, bangsanya lagi kena gempa sama tentaranya dibom sekalian. Sadis, lagi perang. Dan wartawan internasional gak boleh masuk, kenapa? Karena nanti dibilang ini, nanti bahaya lagi gempa, padahal mereka lagi ngebomin itu semua. Karena mereka lagi perang saudara. Jadi yang berbeda afiliasi politiknya dibom sama tentaranya, lagi gempa. Jahat banget. Sadis, orang lain mikir bantu, nolong, ini mah mikir bunuh sekalian. Tapi kita juga gak lebih baik dari mereka kan. Di Indonesia masalah begitu banyak, ada ini, ada itu, gak karu-karuan. Dari yang punya viral masalah, aduh, udah gak karu-karuan semuanya. Indonesia parah. Nah salah satunya Indonesia juga punya data ini, saya pernah tanyangin sama saudara. Yang biru angka perceraian dalam kira-kira 10 tahun terakhir. Yang merah angka pernikahan dalam kira-kira 10 tahun terakhir. Perceraian yang naik terus trennya. Pernikahan turun terus. Kenapa? Karena banyak anak muda lihat gini, keluarganya juga tidak baik-baik saja. Jadi kalau keluarga kayak begini, gue cuma nikah untuk mengulang lagi yang sama. Mendingan gak usah nikah. Mendingan kita hidup bersama aja lah, gak usah pakai nikah-nikahan. Gak usah pakai janji-janji nikah di depan Tuhan segala. Udahlah jalanin aja. Ini yang terjadi di Indonesia. Masalah juga melanda keluarga.
Masalah melanda juga dalam penipuan luar biasa. Nanti kapan-kapan mungkin saudara akan dikasih penjelasan lebih jauh. Ternyata hati-hati kalau ada pajak bilang, saudara saya dari pajak ada hal yang kamu perlu bayar. Atau bank tertentu, lebih baik saudara jangan ladenin. Kalau perlu telepon langsung ke bank tersebut. Supaya saudara langsung dapat informasi, benar nggak yang nelpon tadi? Benar nggak yang WA tadi? Karena yang ditipu banyak sekali dan jumlahnya kadang-kadang besarnya luar biasa. Mungkin ada yang bilang, waduh untung teman saya cuma berapa ratus ribu kenanya. Ya jangan-jangan uangnya ya yang ada di rekening waktu itu berapa ratus ribu itu. Habis ludes saudara kadang-kadang. Baru berhenti kalau uangnya habis. Ada yang prosesnya 3 jam. Ada yang prosesnya berapa. Itu dialog, aduh udah mereka terlatih sekali. Makanya saudara harus hati-hati. Penipu aja belajar. Makanya jadi anak Tuhan juga harus belajar saudara. Amin. Supaya jangan gampang ketipu. Tapi ini yang terjadi. Dan semua ini melanda termasuk masuk ke dalam gereja dalam cara yang luar biasa. Pikiran jahat, pikiran gak benar masuk dalam gereja. Saya share kemarin terakhir ini kan. Ada beberapa cara berpikir dunia yang masuk ke dalam gereja. Sudah masuk. Mempengaruhi gereja, mempengaruhi orang Kristen, mempengaruhi pendeta. Dan mereka masuk seakan-akan sebagai teman. Mereka bilang, Yesus Tuhan, kita harus muliakan dia. Tapi, kan kita juga harus perhatiin hidup kita pribadi dong. Bagus awalnya, tapi lama-lama kita digiring jadi individualism. It's all about me. It's not about God anymore. It's all about me. Semuanya saya. Hari ini sudah jarang sekali orang yang tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Jarang sekali orang termasuk di gereja loh. Yang tujuannya adalah gini, saya pengen cari kehendak Tuhan. Yang dicari kehendaknya sendiri. Kenapa ke gereja? Dia mau usul kehendaknya sama Tuhan. Isi doanya adalah Tuhan saya minta, Tuhan saya minta, Tuhan saya minta. Hari-hari ini jarang sekali orang yang betul-betul tujuan mau hidup untuk Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, saya harap benih-benih itu masih ada dalam hati saudara. Dan saya berdoa biar Roh Kudus yang membuat itu bertumbuh dan menjadi menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin selama ini terkubur gara-gara apa? Macam-macam, individualism salah satunya. Atau consumerism, it's all about money. Sampai kita nggak lagi bisa membedakan mana berkat, mana dosa. Mana berkat, mana nafsu. Pokoknya lihat orang kaya, diberkati. Makin kaya, diberkati banget dia. Kita nggak lagi lihat begini, itu bukan berkat bro, itu berbuat jahat. Pokoknya mobil baru, mobilnya sport, diberkati. Kita nggak lagi bisa membedakan, itu setan. Tujuan hidup kita akhirnya juga cuma uang. Nanti kan untuk memuliakan Tuhan. Padahal begitu uangnya datang, memuliakan Tuhan yang gak pernah. Foya-foya yang wah hidup dalam kemewahan ya. Itu masuk di gereja, masuk di pendeta juga. Yang setuju katakan amin. Nah mungkin kenyataan-kenyataan ini sudah lihat pendeta ada yang begitu. Pendeta gayanya kayak begini. Menyandung saudara misalnya. Atau kita begini, ada gini. Kejatuhan beberapa pendeta, masalah di beberapa gereja, membuat semua keinginan kita terpendam, terkubur. Sehingga kita bilang adalah semua sama aja. Yang penting pikirin hidup masing-masing lah. Kita percaya Tuhan dan hidup baik, berkembang dalam profesi itu yang paling penting. Kita apatis sama Tuhan. Gak lagi berani berdiri untuk menyatakan iman. Gak lagi berani berdiri untuk memuliakan Tuhan. Kalau memang itu terjadi dan saya harap benihnya tidak pernah mati dalam hati saudara. Saya berdoa Roh Kudus menghidupkannya lagi. Mengatasi segala kekecewaan justru membuat saudara menjadi dewasa, bertumbuh dewasa. Menghadapi semua yang tidak ideal, saudara belajar untuk tetap berdiri di atas jalan yang benar. Amin. Amin. Saya berdoa untuk itu buat saudara. Izinkan saya tidak menyinggung saudara. Tapi menyenggol saudara, amin. Saya mau ajak merenung individualisme. Kenapa gak melayani Tuhan? Salah satunya kan individualisme. Kita mikir, kita gak mau
beri waktu ekstra, kita pengen habis kebaktian langsung pulang, datang seperlunya pas mepet. Kenapa? Karena it's all about me, it's never about God. Ke gereja enggak pernah tentang Tuhan, ke gereja tentang saya. It's all about money, yang penting saya diberkati. Saya ke gereja supaya saya diberkati. Enggak ada kehendak yang lain lebih daripada itu. Kalau itu adalah pikiran kita, maka saudara dan saya sudah jadi korban ini semua. Sudah dikuasai sama cara berpikir dunia. Tanpa sadar saudara adalah orang yang KTP-nya Kristen tapi hidupnya individualis, konsumeris, bahkan mungkin moral, relativis. Yang gimana tuh? Gak ada kebenaran yang paling benar lagi. Saya mau nanya, apakah Alkitab masih jadi kebenaran tertinggi dalam hidup saudara dan saya? Apakah dalam memilih karir, apakah dalam memilih jalan hidup ke depan, apakah dalam memilih jodoh, kita betul-betul berpatongan firman Tuhan memberi prinsip apa ya? Atau enggak peduli, gimana aja yang penting cocok, itu moral relativis. Yang penting cocok ya, gimana boleh nyontek boleh apa enggak? Bohong boleh apa enggak? Tergantung Pak, tergantung apa? Tergantung ditanyanya di mana. Kalau di gereja jawabnya pasti enggak boleh. Kalau di kampus jawabnya pasti boleh, harus, wajib itu hukumnya. Pacaran, boleh enggak having sex sebelum marriage? Tergantung juga Pak, ditanya di mana. Kalau di gereja jawabnya pasti tidak boleh. Tapi kalau lagi sama pacar, ya bolehlah. Moral relativis, enggak ada lagi kebenaran dalam hidup kita. Masih ke gereja, tapi nggak ada lagi kebenaran. Alkitab tidak lagi berkuasa, Alkitab tidak lagi dihormati dalam hidup kita. Naturalis, God is not real. It's all about logic. Saya nggak bisa terlalu panjang di sini, tapi saya cerita gini. Kalau orang sembuh dari sakit, mujizat ya, sakit doa, sembuh saya dengar ya. Iya, mujizat, bukan salah diagnosa dokternya. Oh, salah diagnosa, tuh kacau dokternya. Kemarin mobil mogok ya, doa, Tuhan tolong dong supaya mobilnya bisa jalan, mogok di sini. Iya, mujizat terjadi ya waktu lu doa ya. Bukan, mobilnya kepanasan, gue matiin bentar, gue nyalain lagi, nyala ternyata. Loh kapan mujizatnya jadi? Tiap kali Tuhan kasih pertolongan sama saudara, saudara bilang bukan Tuhan ini. Mesinnya kepanasan, gue matiin terus nyala kok. Bisa begitu, bisa mesinnya kepanasan, bisa salah diagnosa, bisa. Tapi bisa juga mujizat kan? Amin. Bisa juga memang Tuhan campur tangan. Di mana Tuhan dalam hidup saudara? Masihkah ada tempatnya atau it's all about logic dalam kita? Suatu kali ada yang sakit ya kan. Yang sakit mungkin keturunannya gitu ya. Saya nggak sebut keturunan keberapa supaya jangan ketahuan nanti ya. Tapi nggak ada di sini hari ini. Yang sakit keturunannya. Terus gimana? Udah sembuh? Wah bukan sakit tuh dokternya hoblok itu kemarin. Itu hoblok banget gini nih. Waktu saya dengar semua ini. Bukan dokternya hoblok itu. Jangan-jangan mujizat bro. Kok lu salah? Kita udah doa ya kan. Mujizat terjadi. Lu bilang dokternya hoblok. Kenapa bukan Tuhan ajaib? Walaupun bisa dokternya hoblok. Nggak maksud saya. Jadi saya juga bukan mau bilang semuanya jadi dimujizatkan. Bukan. Tapi jangan it's all about logic. Hati-hati. New Age, I'm God. Pak nulisnya salah Pak. Godnya kecil. Memang God kecil. Karena nggak ada di sini. Saudara ada yang saudara adalah Allah segala Allah. Terus ada yang ngacung. Pasti kita laporin ke rumah sakit jiwa kan. Betul nggak? Siapa yang Allah segala Allah? Saya. Aku adalah Allah segala Allah. Udah pasti kita lapor. Tapi gini loh, kita enggak bilang kita Allah segala Allah. Tapi tanpa sadar kamu merasa kamu Tuhannya. Kamu pusat dari kehidupan ini. Buktinya apa? Allah segala Allah aja suruh melayani kamu kan. Kenapa? Karena you are the God. Kamu Tuhannya. Allah pun suruh melayani kamu. Kalau dia nggak mau melayani kamu, kamu kecewa. Kamu marah sama dia. Kenapa? Dia pelayanmu. Halo, apakah pikirannya ada dalam saudara dan saya? Nggak usah mikir jauh-jauh, saya mau jawab, ada. Ada, saya jamin. Apakah banyak gereja sudah berpikir begini? Ya. Apakah pendeta banyak berpikir ini? Ya.
Karena itu kita betul-betul perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu betul-betul kembali kepada salib Kristus. Karena di sanalah ada pemulihan semuanya lagi. Di dalam salib Kristus saudara bisa merenungkan banyak hal dan melihat banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Dan di situ saudara diwaraskan lagi sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak Allah. Yang mau katakan amin. Nah, saya mau ajak kita belajar tentang the forgiveness of Christ dari satu bagian dalam perjanjian lama yang disebut sebagai tema utama perjanjian lama. Tema utama dari Alkitab perjanjian lama itu ini. Kenapa saya ambil dari sini? Karena gini, saya mau cerita bahwa Allah dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu sama. Ada yang bilang, Pak Tuhannya beda ya perjanjian lama sama perjanjian baru. Di perjanjian lama mah galak, perjanjian baru mah baik. Perjanjian lama mah menghukum terus, perjanjian baru mah mengampuni terus. Saudara kurang jauh mainnya kalau menurut saya. Firman Tuhan cerita sama, makanya saya mau cerita penebusan Kristus itu sudah digambarkan sebagai pribadi Allah dari sejak perjanjian lama. Yuk kita lihat ya, Keluaran 34 ayat 6. Jadi waktu itu bangsa Israel berbuat dosa, baru bebas terus hidup dalam dosa. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya sama Musa seperti ini. Kemudian Tuhan lewat di depan Musa dan berkata, Aku Tuhan adalah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kasihku berlimpah-limpah, aku setia dan tidak lekas marah. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Ini adalah karakter Tuhan yang utama yang diceritakan dalam seluruh perjanjian lama. Jadi perjanjian lama menceritakan bagaimana semua umat Tuhan itu belajar mengenal Allah yang sifatnya seperti ini. Ini adalah tema utama. Nah, saya mau aja lihat gini. Hal ini diulang lagi dalam Mazmur 103 ayat 7 sampai 18. Diulang. Bisa dibilang sama persis, bisa dibilang begitu. Kenapa diulang? Karena ini tema utamanya dari perjanjian lama. Coba kita lihat. Ayat 7 saya bacain dulu buat saudara. Ia Allah telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya pada orang Israel. Jadi ceritanya sama seperti Keluaran, gak beda. Tadi kan Tuhan yang ngomong sama Musa. Dan di Mazmur ditulis lagi. Tuhan kasih tahu Musa ini. Nah ayat 8 kita baca sama-sama. Ya nanti ayat-ayat berikutnya juga kita baca sama-sama. Bacanya suara keras. Amin. Semangat. Supaya setan lari dari saudara. Yang setuju kata amin. Bukan supaya setan lari. Tapi supaya telinga mendengar dan iman bangkit. Yang setuju kata amin. Setan gak lari gara-gara kita jerit-jerit baca Alkitab. Setan lari gara-gara saudara percaya sama Yesus dan Yesus ada dalam hati saudara. Roh Kudus ada dalam hati saudara. Oke? Yuk kita lihat sama-sama. Ayat 8. 2, 3. Sebab ia panjang sabar. Ia tidak menghardik. Ia tidak menghukum. Sekali lagi sama persis saya mau jelaskan ini. Tuhan tuh pengasih. Katakan sama-sama pengasih. Pengasih salah satu bahasa yang menjelaskan lebih jauh lagi nih. Gracious. Katakan gracious. Gracious artinya gini. Memberi apa yang sebenarnya tidak layak diterima tapi dia beri. Grace. Kasih karunia. Artinya sesuatu yang gak layak kita terima. Tapi diberikan sama Tuhan kepada kita. Itu grace. Makanya ada orang yang ini, saudara diampuni Tuhan, gak layak diampuni, betul gak sih? Halo? Kita jadi anak Allah, pantas coba lihat kiri kanan, bilang sama sebelah mah, pantas apa enggak? Kasih komentar teman saudara, lu pantas boleh kalau memang saudara merasa dia pantas. Kalau gak pantas, jauh banget deh lu gitu. Pantas gak sebelah kamu jadi anak Allah? Makanya suka orang tanya gini, siapa yang orang kudus di sini? Yang sudah dikuduskan Tuhan angkat tangan. Beberapa angkat tangan karena penuh ucapan syukur. Beberapa mau angkat tangan, aduh gue gak pantas. Memang sebetulnya gak ada yang pantas. Tapi dilayakkan. Itu namanya grace, kasih karunia. Dan Tuhan bilang, aku adalah Allah yang penuh dengan grace. Aku Allah yang gracious, aku Allah yang pengasih. Dia penuh dengan kasih karunia. Dan penyayang, katakan penyayang. Lagi penyayang. Penyayang punya arti bahasa lain yang menjelaskan merciful. Merciful artinya gini, pengampun. Penyayang itu bukan suka romantis, bukan. Penyayang di sini maksudnya apa? Mengampuni, Allah yang mengampuni.
Dengan kata lain gini, Tuhan tahu kok kamu banyak salah. Tuhan tahu kamu banyak kurang. Kita kan kebanyakan gak mau membuka itu semua kan. Saya mau nanya, kita semua ada jaimnya kan, betul gak? Mau banyak atau kecil, ada jaimnya. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita obral semua kekurangan kita, gak ada yang mau dekat kita. Semua pikiran kita ngomong, semua perasaan kita ngomong, semua kelakuan kita omongin. Orang bilang ini orang sakit banget deh, jahat banget deh. Gak ada yang mau dekat kita. Kita harus filter supaya yang diomong tepat, betul gak saudara? Kenapa? Supaya jangan kelihatan jahat semuanya. Nah, tapi Allah tuh tahu saudara kayak apa. Allah tahu seburuk-buruknya kamu. Allah tahu di bagian-bagian orang gak pernah lihat. Allah tahu. Allah maha tahu. Tapi dia bilang nih, aku adalah Allah yang penyayang, merciful. Aku Allah yang suka mengampuni. Aku Allah yang pengampun. Aku mengampuni kamu. Itu dia Allah ya. Panjang sabar, katakan panjang sabar. Nggak perlu pakai bahasa lain karena bahasa Indonesia sudah bagus sekali. Sabarnya panjang banget, itu luar biasa. Karena kalau sabarnya pendek, saudara dan saya sudah nggak ada hari-hari ini. Saudara sudah binasa semua. Kita sudah binasa semua. Kenapa? Karena kita banyak nggak berkenan. Tapi Tuhan panjang sabar. Dia memberi kesempatan supaya kita bertobat. Dia memberi kesempatan supaya kita kembali kepada Dia. Dia panjang sabar. Dia tahan marahnya. Dia jaga semua. Supaya saudara dan saya punya kesempatan datang sama Dia. Bertobat sama Dia. Dia panjang sabar. Yang setuju kata amin. Dan berlimpah kasih setia. Katakan kasih setia. Kasih setia punya kata gini, keset. Katakan keset. Tapi bukan keset kaki, jangan salah. Gak ada hubungannya. Kebetulan ngomongnya sama. Keset punya arti gini loh, memegang perjanjian. Waktu Tuhan bilang, aku Allah yang penuh kasih setia. Bicara gini, aku adalah Allah yang pegang perjanjian. Kalau aku bilang aku mengampuni kamu, aku pegang perjanjian, aku ampuni kamu. Kalau aku bilang aku menebus kamu, aku pegang perjanjian, aku tebus kamu. Kalau aku bilang kamu anakku dan aku bapakmu, engkau anakku dan aku bapakmu. Kenapa? Aku pegang perjanjian. Walaupun kamu gak setia, aku tetap pegang perjanjian. Karena kenapa? Aku Allah yang penuh kasih setia. Berlimpah kasih setia. Dia pegang perjanjian. Makanya Alkitab juga dibilang nih, Alkitab tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kenapa? Karena dia Allah yang pegang perjanjian. Dia gak berubah-berubah. Loh Tuhan kan ditulisnya gini dulu Tuhan. Ya setelah gue pikir-pikir gue berubah deh. Enggak. Allah pegang perjanjian. Dia tetap seperti apa yang dia bicara. Amin. Nah kalau kita belajar pegang perjanjian. Memang akhirnya mungkin kita harus jadi keset tadi saudara ya. Orang lain yang seenaknya sama kita. Gue tetap belajar pegang perjanjian. Keset beneran. Terus Alkitab bilang nih, dia tidak menghardik terus menerus. Katakan tidak menghardik. Tidak menghardik artinya gini, tidak menyalahkan terus menerus. Tidak mempermasalahkan terus menerus. Tuhan menghardik, tapi tidak terus menerus. Tuhan menegur saudara, tapi enggak terus menerus. Ditegur terus tuh gimana misalnya? Lu ya, ingat gak 10 tahun lalu lu ngapain? Ya kan? 10 tahun lalu, jam segini, ingat gak kamu bikin begini? Terus kamu minta ampun kan sama aku kan? Terus setengah jam kemudian kamu begini. Kalau Tuhan mempermasalahkan terus, saudara, kalau Tuhan ngomel panjang. Karena dosa kita banyak. Ya kan? Ingat gak Natal tahun segini, kamu minta ampun. Terus kamu janji gini, gak ditepati kan? Baru Natal, Januarinya tanggal 1 kamu gini. Waduh banyak banget saudara. Nah Tuhan bilang, aku gak permasalahkan terus menerus. Kalau manusia suka mempermasalahkan terus-menerus, Tuhan tidak. Kalau mengampuni, dia mengampuni. Yang setuju kata amin. Dan tidak marah untuk selamanya. Artinya ini, tidak menyimpan marah. Tuhan marah loh. Jangan salah, Tuhan bukan tidak pernah marah. Tuhan marah. Setuju? Alkitab cerita Tuhan marah. Dalam hidup saudara, Tuhan ada marah pasti. Tuhan ada pukul. Kenapa? Itu bagian dari kasih. Itu bagian dari kasih. Tapi dia bilang, aku tidak menyimpan marah selamanya. Aku enggak menyimpan marah selamanya. Aku marah, tapi kalau aku sudah mengampuni, aku mengampuni. Kira-kira begitu. Dia tidak menghukum kita setimpal dosa kita. Atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Katakan setimpal. Tuhan menghukum.
Yang setuju kata amin. Oh iya, Tuhan memukul sometimes. Tapi tidak setimpal dengan kesalahan kita. Dia pukul kita seperlunya. Dia pukul kita seperlunya demi kebaikan kita. Bukan memuaskan marahnya. Bukan setimpal nih yang rasain lo. Gue balas setimpal, hancur kita saudara. Ayat berikutnya yuk kita baca sama-sama. Waduh, ini dia. Oke. Siap ya? Baca suara keras ya. Sekali lagi supaya telinga mendengar dan iman kita bangkit. Bukan supaya setan kabur, oke? 2, 3. Tetapi sebesar itu sejauh timur dari barat. Ya. Seperti seorang bapa. Begitulah Tuhan. Wow, amin. Tuhan kalau mengampuni gini loh, sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosamu, sejauh langit dari bumi, sebesar itu kasihnya buat orang yang menghormati dia. Saudara, coba ukur berapa jauh sih barat sama timur? Berapa jauh menurut saudara? 5 meter? 10 meter? Nggak ada batasnya. Berapa tingginya langit dari bumi? Berapa? 10 kilo? 20 kilo? Sampai hari ini nggak ketemu batas langit tuh di mana. Dengan kata lain, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan melampaui akal kita. Nggak kepikir sama kita. Kalau Tuhan mengampuni, kok bisa orang kayak gini diampuni Tuhan? Karena pengampunannya tidak terpikir sama kita. Nggak kepikir kita, orang model yang seperti ini, suatu hari bisa kenal Tuhan. Nggak kepikir sama kita, orang model begini, suatu hari bisa bertobat. Karena memang pengampunan Tuhan melampaui batas. Saya suka sok pintar dan saya bilang sama Tuhan, saya pernah doa gini, Tuhan menurut saya cara Tuhan mengampuni dengan mati di salib itu konyol. Saya pernah doa begitu. Kalau saya jadi Tuhan, saya gak akan lakuin itu. Saya bayar pakai yang lain, pakai emas dan emas aja, kenapa sih? Planet aja 2 atau 3 ledakin, kasih, kenapa sih? Tapi gini, sudah tahu apakah Pak Andi jenius? Benar bukan? Itu namanya gak kepikir. Nah apa maksud saya? Kasih Tuhan gak kepikir sama saya sampai mau mati di atas kayu salib. Buat saya gak kepikir sebesar itu kasih itu. Karena saya gak nyampe di sana. Dan jangan sampai karena saudara gak kepikir betapa besarnya kasih Tuhan. Terus saudara bilang ini, Tuhan mah tidak ada. Udah bodoh, sadar yuk. Amin. Kita tuh bukan pintar, kita tuh bodoh. Udah bodoh sadar yuk, jangan sok pintar. Akui Tuhan, aku gak kepikir. Aku gak kepikir. Sejauh timur dari barat bicara kita gak bisa mengerti itu. Artinya begini loh, pengampunan Tuhan adalah kabar baik buat kita semua. Amin. Karena berarti gini loh, kalau buat banyak orang lu mah gak mungkin bisa diampuni Tuhan. Ada harapan buat kamu. Kalau buat banyak orang, wah lu mah udah hancur masa lalunya. Ada harapan buat kamu. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak terpikir buat kita. Dan itu kabar baik buat saudara dan kita. Buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Pengampunan Tuhan juga menyembuhkan. Katakan menyembuhkan. Menyembuhkan. Kenapa menyembuhkan? Karena begini loh. Pengampunan Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita yang paling dasar untuk bahagia. Saudara pengen bahagia? Percayalah bukan jadi kaya. Percayalah bukan punya pasangan banyak, istri banyak atau suami banyak. Percayalah bukan followers yang mempengaruhi kebahagiaanmu. Orang bahagia itu perlu rasa dicintai. Perlu rasa berharga, perlu rasa berguna. Baru bisa bahagia. Istri banyak kalau nggak ada yang mencintai saudara, nggak bahagia enggak. Follower banyak kalau nggak ada yang menghargai saudara, ngebully semua, nggak bahagia enggak. Duit banyak. Kalau nggak punya 3 ini, bunuh diri. Amin. Jadi yang diperlukan apa? 3 ini. Dan semua ini makanya tadi ini. Di salib Kristus ada pemulihan buat semuanya. Kenapa? 3-3-nya ada di dalam salib Kristus. Kenapa dia nggak tukar pakai planet untuk menebus saudara? Kenapa dia nggak tukar pakai emas dan perak untuk menebus kita? Karena dia mencintai kita. Dia bukan bos yang gue bayar, bukan. Dia mencintaimu sebatas apa? Bukan dengan sebagian hartanya. Dia mencintai kita dengan senilai nyawanya sendiri. Dia jadi manusia dan dia tukarkan dirinya dengan kita.
Kenapa? Disitulah kalau saudara melihat salib Kristus, di situ seharusnya tempat di mana kita merasa paling dicintai di seluruh semesta ini. Di sana saudara rasa berharga. Kenapa? Lewat salib Kristus tadi, kita dijadikan anak Allah, anak raja. Model saudara kok dijadiin anak raja. Tengok kiri kanan lagi, komentarin sebelah saudara, lu pantas atau lu enggak, kasih tahu dia. Tapi lihat itu, teman kamu aja bilang, boro-boro pantas. Tapi Tuhan bilang ini, aku mau buat kamu berharga. Aku lihat kamu berharga. Salib Kristus adalah tempat di mana kita merasa sangat dihargai. Yang paling baik di sana. Amin. Di situ kamu dijadikan anak Allah. RT aja gak mau jadiin kamu anak. Betul? Pak Lurah gak mau jadiin kamu anak. Allah mau jadiin kamu anaknya. Itu harga yang Tuhan lihat dalam kamu. Alkitab bilang nih, kamulah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri. Sedihargai itulah kamu di hadapan Allah. Berguna, Tuhan panggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Halo? Menjadi agen dari kerajaan Allah. Menjadi alat memerintah di dalam kerajaan Allah. Coba lihat ya, engkau dicintai, engkau berharga, engkau berguna. Di situ manusia bisa kembali kepada harkatnya sebagai ciptaan Tuhan. Gak lagi perlu orang lagi kena gempa di bom sekalian. No, kita gak jadi gila kekuasaan, kita gak jadi gila harta. Kenapa? Kita sudah dapat semuanya dari Tuhan. Waktu gereja mengalami ini, waktu saudara dan saya mengalami ini, kita bisa jadi orang yang bisa belajar mengasihi orang lain. Yang setuju kata amin. Makanya Petrus mengalami ini kan, Petrus. Suatu kali waktu Yesus mau disalib, dia menyangkal Yesus. Dari semua kitab bilang dia sangkal, kecuali Markus. Ada yang bilang Markus ini kemungkinan menulis kitab Markus berdasarkan apa yang Petrus cerita. Karena itu hubungannya mereka cukup baik. Jadi kemungkinan, ini dugaan saya, fantasi saya. Dia bilang, Markus, saya tuh gak cuma menyangkal sebenarnya. Oh, tapi yang lain nulisnya menyangkal. Mungkin begitu ya, saya gak bicara urutan penulisan kitab ya. Ini berimajinasi saja. Tapi yang lain tulisnya menyangkal. Ya mereka sungkan sama gua. Ya kan? Yang sebenarnya gua nyangkal, nyumpah, ngutuk. Masya Allah kata Markus. Yang benar, iya. Terus tadi pagi ada orang-orang timur datang saudara. Dari timur. Indonesia Timur maksudnya. Ya bukan orang Majus. Indonesia Timur. Saudara takutnya berfantasinya kejauhan. Saya ajak berfantasi cuma sampai sebagian kan. Nah, mereka datang terus udah gitu. Saya bilang. Kalau orang timur memaki, menyumpah, mengutuk sambil menyangkal Yesus. Oh itu mantap sekali. Iya Pak, kalau tadi Bapak bilang orang timur saya akan amin. Paling keras tadi. Kenapa? Karena kita kalau maki luar biasa. Ada amin orang timur di sini. Kalau nggak ada gini, orang Surabaya, waduh itu juga sama saudara. Ada, oh di sini langsung orang Surabaya beberapa senyum. Itu kalau memisuh, kalau maki, kasarnya, joroknya, kotornya luar biasa. Coba praktekkan, tapi nggak usah keras-keras, dalam hati saja. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Waktu Petrus ditanya Markus, nyumpahnya kayak apa, Pet? Makinya kayak apa? Ya kayak orang Surabaya itulah. Tapi saudara lihat itu. Terus 1 bulan kemudian. Lihat ini. Katakan 1 bulan. Lagi 1 bulan. 1 bulan kemudian. Orang yang sama. Dipakai Tuhan. Dicintai, berharga, berguna. Dipakai Tuhan. Mempertobatkan ribuan orang. Dan sejak saat itu orang yang sama 1 bulan kemudian. Mulai disebut orang sebagai pemimpin para rasul. Tuhan kalau menebus orang gak masuk akal. Tuhan kalau mengampuni orang luar biasa. Amin. Pengampunan membuat kita mendapat semuanya itu saudara. Pengampunan itu punya arti apa sih? Apa arti pengampunan? Apa arti pengampunan? Pengampunan punya kata asli gini. Karisomai. Sebetulnya bukan cari siomay saudara ya. Karisomai.
Kata nama anak saya Caralita. Caca namanya Caralita. Sebetulnya dari kata yang sama. Soal artinya ini, pengampunan. Saya pengen dia dari kecil saya. Suatu hari kamu akan kenal apa artinya pengampunan Tuhan. Karisomai. Nama dia Cik Karisomai bukan. Caralita. Caralita dipanggilnya Caca. Karisomai. Nah artinya pengampunan. Yang artinya gini. Membatalkan hutang. Siapa yang kalau memaafkan terus utang jadi lunas? Dianggap lunas. Gak ada kan? Kita, ya gue maafin lo tapi utang bayar. Ya enggak sih? Tuhan lunasin utang. Bukan lunasin seenaknya gratis, no. Saya yang bayar. Udah, saya yang bayar semua, saya yang beresin. Supaya saudara mengerti sejauh mana pengampunan Tuhan atas kita. Sejauh mana karya salib Yesus atas kita. Arti yang lain dari pengampunan begini loh saudara. Bukan cuma tidak pukul balik. Bukan cuma tidak balas balik, tidak memaki balik. Pengampunan punya arti gini. Menghormati kamu lagi di hati saya. Kita kalau kamu nih, gue ampunin lo, tapi gue gak bisa hormati lo lagi di hati gue ya. Betul gak sih? Lo udah cacat di hati gue. Setuju? Tuhan kalau mengampuni, aku pulihkan kehormatanmu di hati saya. Makanya dia bilang ini, engkau adalah umat yang kudus. Imamat yang rajani, umat kepunyaanku sendiri. Saya mau ngomong gila tapi takut saudara kecewa sama pendeta saudara. Tapi udah ngomong ya. Sadis gak sih? Apa yang bisa menjelaskan? Bayangin. Yang terus kita habis itu masih bisa salah lagi kan. Tapi Tuhan bilang, aku tetap akan menaruh kamu berharga di mataku. Itu pengampunan Tuhan. Memulihkan kehormatan kita lagi. Seperti tidak pernah bersalah. Seperti tidak pernah jatuh dalam dosa. Itu salib Kristus. Makanya inilah esensi kekristenan. Bukan agama, bukan KTP. KTP-mu gak ganti, gak apa-apa. Asal kau mengerti salib Kristus. Dan mengalaminya itu lebih dari cukup sudah. Amin. Percuma punya KTP 5 Kristen semua tapi gak mengerti salib Kristus. Kamu gak kemana-mana. Amin. Saya perlu 7 tahun mengerti ini. Perlu 7 tahun setelah percaya. Esensi kekristenan begitu luar biasa. Simple tapi luar biasa. Mulia banget, indah banget. Gak kepikir sama kita. Dan kita kalau disuruh mengampuni kayak Tuhan, jawaban kita apa? Amin? Enggak, enak aja. Betul gak? Yuk ampuni, anggap utangnya lunas. Enak aja, Pak, enggak gampang. Tanpa pengampunan Tuhan, kita semua tidak akan berani mendekat pada Tuhan. Bukan tidak berani mendekat sebetulnya, enggak bisa mendekat. Tanpa pengampunan Tuhan tidak ada berkat yang sejati. Tanpa pengampunan Tuhan tidak ada kuasa yang bisa menyertai hidup saudara dan saya. Tanpa pengampunan Tuhan tidak ada pernikahan kita pasti gagal. Akan gagal. Tanpa pengampunan Tuhan pertemananmu bisa jadi permusuhan. Kenapa? Di salib Kristus hatimu dipulihkan. Sehingga pernikahan yang berantakan pun bisa pulih. Di salib Kristus hatimu dipulihkan sehingga pertemanan yang berantakan pun bisa pulih lagi. Di salib Kristus kita dipulihkan sehingga kita bisa mendekat sama Tuhan dan menikmati hadiratnya. Di salib Kristus kita dipulihkan sehingga kita bisa menikmati berkat yang sejati dan kuasa kebangkitannya. Kita baca lagi yuk ayat-ayat bagian terakhirnya. Sekali lagi dengan suara keras supaya telinga mendengar dan iman kita bangkit. Bukan supaya iblis kabur dari kamar mandi saudara. 2, 3. Sebab ia ingat kita. Ya, manusia hidupnya. Ia berkembang seperti. Bila ditiup angin lenyaplah ia. Wow. Mungkin ada yang merasa gini. Kenapa Tuhan mau tebus gua ya? Apa karena gue ganteng? Apa karena model rambut gue bagus? Thank you. Apa karena begini? Bukan.
Apa karena saya rajin pelayanan? Bukan. Kamu tuh debu. Katakan sebelah-sebelah, kamu debu. Dari tadi kita ngebully sebelah terus saudara ya. Kamu debu. Gak ada bagus-bagusnya. Pak, masa sih debu banget? Ya udahlah, lebih baik rumput. Oh jangan rumput, ya bunga. Ah lumayan lah bunga ada warnanya Pak. Tapi bunga gak ada yang tahan lama brother. Bunga tuh sebentar ada, sebentar hilang. Saya pernah diduga cancer sama 3 dokter kan. Waktu diduga cancer, saya mempersiapkan diri saya untuk kemungkinan yang terbaik. Yaitu ketemu Tuhan. Lebih cepat dari yang saya kira. Kok kemungkinan terbaik itu kemungkinan terburuk? Masa ketemu Tuhan terburuk saudara? Ketemu Tuhan kemungkinan terbaik. Waktu saya merenungkan kalau saya mati sebentar lagi, apa yang akan terjadi? Hidup akan jalan terus saudara. Betul gak sih? Kebaktian gak akan libur, percayalah. Setuju? Emang pendeta mati terus gereja libur? Enggak. Enggak segitunya juga kali kita kehilangan dia. Serius. Maksudnya gini loh, kita tuh sebetulnya bukan apa-apa. Jangan pikir dirimu terlalu penting. Mungkin ada yang menangis sejam, ada yang menangis 2 jam, ada yang menangis 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun tergantung kedekatannya. Tapi life must go on. Saudara enggak sepenting itu. Di situ saya menyadari Tuhan, kalau saya selesai, semua akan berjalan seperti biasa. Saya cuma mau bilang terima kasih untuk melibatkan butiran debu ini dalam rencanamu yang luar biasa. Kenapa kita debu? Kita dibuat dari debu dan tanah kan? Halo? Halo? Jadi kalau sampai Tuhan mengampuni saudara, Tuhan menghargai saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan memanggilmu jadi rekan sekerjanya. Yuk belajar menghormati karya salibnya. Hai debu-debu sekalian. Amin. Yuk baca lagi sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi Tuhan kebaikannya berlangsung dan dengan setia. Mazmur 103 ayat 7 sampai 18. Kalau kita mau belajar menghormati Tuhan, takwa. Saya berdoa, benih itu muncul lagi. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya di tempat ini lahir orang-orang yang memang gini, aku mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Aku bukan sekedar mau kaya, aku bukan mau berhasil, aku mau. Kalau aku berkeluarga, aku mau keluargaku ada dalam rencananya. Kalau aku bekerja, aku mau pekerjaanku memuliakan Tuhan. Saya berdoa muncul dari tempat ini orang-orang yang berdoanya. Tuhan apa kehendakmu Tuhan? Apa yang menyenangkanmu Tuhan? Bukan isinya cuma daftar permintaan. Amin. Dari sini sudah tahu kan? Perjanjian lama sama perjanjian baru Tuhannya sama. Semua cerita ini digenapi secara sempurna dalam penebusan salib Kristus. Pribadi Allah yang seperti tadi dibuktikannya lewat karya salib Yesus. Terus ada yang nanya, gimana caranya Pak supaya kasih Tuhan bisa hidup dalam saya? Gimana caranya Pak supaya saya tidak lupa kasih Tuhan? Ini dia. Jangan memandang murah kasih Tuhan. Salah satu cara terbaik untuk mengerti kasih Tuhan adalah dengan coba membayangkan harga yang Tuhan bayar untuk mengasihi kita. Bayangkan harga yang Tuhan bayar untuk mengasihi saudara. Kapan saat yang tepat untuk membayangkan itu? Waktu kita mulai menghitung kesalahan orang lain kepada kita, sebetulnya itu waktu yang tepat untuk saudara merenungkan salib Yesus dalam hidup saudara. Karena waktu saudara, gila dia udah tipu gue berapa kali nih. Renungkan salib Kristus di depan saudara. Berapa kali kamu sudah tipu Tuhan? Gila dia udah menyakiti gue berapa kali nih. Renungin salib Kristus sekali lagi. Harga yang dia bayar untuk menebus kita. Berapa kali kamu menyakiti hati Tuhan? Sebanyak-banyaknya orang itu menipu kamu berapa kali? 2000 kali Pak. Itu namanya kamu bodoh saudara. Ditipu orang yang sama kok bisa 2000 kali itu loh. 2 kali itu aja masih keulang.
Kamu ditipu dia 2 kali. Kamu nipu Tuhan berapa kali? Saya juga sama, gak lebih baik. Disitulah kita waktu mulai menghitung kesalahan orang lain. Semoga kasih karunia Tuhan menyadarkan juga bahwa banyak kesalahan, dosa, pengkhianatan kita yang menyakiti Tuhan, yang jauh lebih banyak yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Orang yang sulit mengampuni orang lain biasanya akan terus mempertanyakan keselamatannya sendiri. Karena di alam bawah sadarnya, pengampunan Tuhan juga terbatas seperti pengampunan dia. Karena itu di dalam salib Kristus kita punya pengharapan untuk dipulihkan. Karena pengampunannya tidak terbatas. Yang setuju kata amin. Ada yang bilang, Pak, kita kayaknya perlu album foto ya, kenangan. Supaya kita ingat apa yang Tuhan pernah lakuin sama kita. Bagus kalau punya itu. Tapi menurut saya tidak terlalu perlu. Kenapa? Kasih Tuhan itu baru setiap hari. Kisah pengampunan Tuhan tidak usah diingat-ingat 20 tahun yang lalu. Memang sengaja bagian dari acting. Pengampunan Tuhan tidak usah dipikir-pikir 20 tahun yang lalu. Kenapa? Kita terus berbuat salah sampai hari ini. Dan terus Tuhan mengampuni kita. Di situ kamu bisa terus melihat. Bayangin, waktu belum jadi pendeta bikin salah, diampuni. Sama udah jadi pendeta bikin salah, tetap diampuni. Terus bisa ikut rasa? Ya. Kalau gue belum pendeta masih gak apa-apa kali Tuhan. Gue udah pendeta, masih juga melukai hatimu. Saudara jangan ngaku-ngaku buat saya, saudara juga sama. Ya kan? Kalau belum ke gereja gak apa-apa, saya udah gini, masih gini. Yuk belajar yuk. Bertobat sungguh-sungguh yuk. Hargai. Jangan hidup sembarangan lagi. Jadikan firman-Nya jadi kebenaran yang paling utama dalam hidup kita. Yang setuju kata amin? Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu sesama home, sesama teman pelayanan, sesama anggota keluarga, pasangan. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Katakan saling mengampuni. Saling mengampuni. Standarnya apa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wah berat Pak. Seberat itulah Tuhan mengampuni kamu. Ya. Tapi dia mengampuni kamu. Ya. Wah sakit Pak. Sesakit itulah Tuhan mengampuni kamu. Tapi dia mengampuni kamu. Ya. Amin. Makanya selalu kan. Mengampuni sesama sama pengampunan Tuhan disamain ayatnya seringkali begitu. Kenapa? Supaya kita selalu ingat betapa mulianya pengampunannya. Betapa luar biasanya pengampunan Tuhan. Yang setuju kata amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.